paling setiap minggu atau mungkin minggu kedua, ketiga, keempat, mungkin minggu pertama libur dulu. Tapi apa yang membuat pura mampu melaksanakan fungsi itu? Kesucian pura. Maka kita punya kewajiban untuk tetap menjaga pura itu suci. Ya, tetap minimal mandala utamanya jangan dicemari. Jangan ada orang marah-marah di mandala utama. Ya, minimal. Apalagi kalau mangkunya marah-marah, wah itu nanti utaranya stres. Mangku marah-marah kok gimana gitu loh ya. Saya ngalamin itu di sebuah tempat di Jawa Tengah. Tiba-tiba mangku itu pas hari raya Kuningan. Entah kenapa beliau dari rumah sudah nggak enak. Masuk ke pura, lalu memimpin sembahyang, beliau marah-marah, kemudian oleh ketua parsada diminta keluar ke Mandala Madia. Sampai di Madia beliau buka baju mangkunya sama kainnya dilempar. Saya berhenti jadi mangku. Nah, 3 hari kemudian saya kesana, waduh berat ini saya bilang. Kalau dengan umat masalah nggak jadi panjang, tetapi yang mengukuhkan beliau menjadi mangku tuh beliau itu loh, susunan di pura itu yang berat. Saya bilang ini berat ini pelecehan. Yang dilecehkan yang mengukuhkan, bukan umat. Dan itu membuat apa? Terjadi pencemaran. Ingat, setiap orang kalau dia melakukan kesalahan yang fatal, maka dia mencemari jiwanya sendiri dan dia juga mencemari alamnya. Makanya kita untuk alam perlu caru. Siapa yang bisa menjamin 8 jam sehari kita selalu berpikiran positif? Gak ada. Susah. Kalau kita mampu 8 jam pikiran positif di rumah, gak perlu caru. Caru itu sebetulnya dampak yang lebih berat ya, dampak dari gagalnya kita mengelola trikaya yang harusnya selalu diparisude, karena itu menimbulkan limbah. Limbah ini kalau terakumulasi dia membentuk figur. Makanya jangan kaget. Ada 2 pura yang pernah saya datang, itu ada ular besar kepalanya manusia. Hebat itu. Itu apa? Kemarahan dan ego-ego yang muncul di pura itu ketika beliau ada di Mandala Utama. Pasti Bapak Ibu sekalian pernah ingat ada di sebuah pura mangkunya berkelahi gara-gara sesali. Gawat itu sebenarnya, gawat itu. Nah, contoh saja, lupakan itu. Nah, jadi sebetulnya yang membuat kita di pura mampu memfungsikan pura untuk pendidikan karakter adalah kesucian pura. Saya ulangi, makanya kita punya tugas kewajiban untuk selalu membuat pura itu suci, jangan dicemari. Ya, begitu kita masuk ke Mandala Utama, ibarat kita masuk ke rumah siwa. Makanya kita mau sembahyang di luar sudah ada tirta gini-gini. Bawa ke pura cikin tirta. Masuk ke dalam pura Mandala Utama, ada lagi wah prayascita. Habis itu ada karasudana, semua penyucian. Ya, karena kita masuk sebuah area yang nggak main-main. Ya, area yang betul-betul memang yang masuk itu harusnya suci karena kita akan menerima sesuatu dari yang suci. Itu dia. Nah, ini kuncinya ini. Kalau kita ingin pura itu bisa berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter, maka kesucian pura ini harus menjadi jaminan. Nah, ini Naimitika, kalau tadi yang rutin Nitya Karma Puja, ini yang tidak rutin Naimitika Karma Puja, waktu tertentu, karena kan nggak mungkin tiap hari kita ke pura. Kalau dulu sih ya, karena saya di kantor itu Sabtu Minggu libur, anak saya umur 4 tahun laki-laki, tiap hari saya bawa ke pura, saya lepas aja di pura sana, dia main ke sana ke sini. Ya, anak-anak umur segitu mampu menyerap tanpa dia sadar energi positif dari sebuah pura. Ya, jangan kaget. Ya, anak-anak emang lebih bagus dari kita ini banyakkan dua dosa kita ini. Menurut saya, mohon maaf. Naimitika Karma Puja tidak hanya sembahyang saja di pura, pas galungan, pas kuningan, enggak. Tetapi juga sebetulnya kita itu menyerap sesuatu. Ya, anak-anak kalau kita bawa ke pura, walaupun mereka bermain di pura itu mereka menyerap energi kesucian pura yang sebetulnya
Karena di rumah sudah kita berikan dasar-dasar pendidikan karakter, di pura dengan mudah dia menyerap seperti itu. Ya, nah ini. Jadi secara skala sekarang kita punya pasraman. Pasraman tugasnya itu, guru-guru pasraman tugasnya itu, ya tugasnya secara jasmani ngomong anak-anak ini, ya ini memperbaiki yang kurang tepat mereka dapatkan di rumah, di keluarga, dan membina yang sudah bagus, ditingkatkan kualitas. Ya. Guru pasraman buat apa-apa, kadang-kadang malah mengganggu, nggak jadi masalah. Begitulah cara anak-anak menyerap. Dan kita tahu pura itu tidak pernah melukai, menderitakan anak-anak siapapun di pura. Ya, pasti itu. Ini yang penting bagaimana Bapak Ibu sekalian, khususnya para penandita, rajin ke pura, kemudian sekali-sekali prayascita pura itu dengan buka nyogading saja cukup. Karena buka nyogading itu sebetulnya kelapa siwa, ya kelapa siwa itu. Pakai itu, kemudian ya sekedar doakan dupa, nggak usah ngomong, kalau nggak mau ngomong nggak usah ngomong. Nah ini ingat. Saya ulangi bahwa pura itu dia berfungsi sebagai peningkatan kualitas pendidikan karakter kalau ada syaratnya, kalau kesucian pura itu betul-betul terjaga dengan baik seperti itu. Oke, coba next masih ada nggak? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, bisa menjadi kita untuk direnungkan bersama-sama, baik di lingkungan keluarga maupun sesama umat, pengurus banjar, ya pengurus pura. Ini penting banget ini, ya penting banget. Karena kita tahu sekarang keluarga kadang-kadang nggak sempat memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, nggak sempat karena sibuk semuanya sibuk. Ya. Di sanalah kemudian pengurus pura, guru-guru pasraman, pengurus banjar harus bisa meluangkan waktu untuk memperbaiki yang kurang baik dan membina yang sudah baik dengan meningkatkan kualitasnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, karena beginilah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa banyak lagi membahas hal-hal sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan beliau ini dapat kita pahami, menjadikan pura itu menjadi sebuah lembaga ya, bukan hanya untuk agama Hindu ya, pusat pendidikan untuk generasi-generasi Hindu kita, karena generasi Hindu inilah yang nantinya akan melanjutkan Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita biarkan, terkadang kita terlalu sibuk ya untuk kegiatan pura, kegiatan yang terkait dengan ritual, namun kadang kita lupa dengan pendidikan anak-anak kita. Nah ini mari kita seimbangkan pura ini, fungsi pura ini sebagai sebuah untuk pendekatan diri kita kepada Sang Yang Widi, juga sebagai tempat untuk pendidikan, karena banyak kita lihat di saya sebagai penyuluh di daerah itu banyak saya lihat terkadang anak-anak pasraman itu hanya diantar lalu ditinggal, bapak ibunya kemana, tidak menemani. Nah jadi memang betul apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini, pendidikan karakter itu memang dimulai dari keluarga, orang tuanya dulu itu yang memahami karakter itu. Kalau orang tuanya malas, kadang umat itu ya ke pura, gimana anak-anaknya mau terbiasa ke pura. Nah ini mungkin bisa kita evaluasi bersama ya, sehingga pura ini nanti menjadi tempat untuk pendidikan anak-anak kita yang nanti akan melanjutkan generasi-generasi itu. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, saya harapkan semua bertanya.